Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam damai sejahtera buat kita. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk memulai sapaan teduh kita di pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kami masih bisa menikmati udara di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa bernafas dan hidup di pagi hari ini. Dan kami mau menyapamu lewat sapaan teduh kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu untuk kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan kita diambil dari kitab Keluaran 15 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan bernyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Saudara-saudaraku, bahan kita ini merupakan nyanyian kemenangan yang dipimpin Miriam. Kita tahu saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Raja Firaun menyesal akan keputusannya membiarkan bangsa Israel lepas dari perbudakan mereka, sehingga Firaun mempersiapkan kereta kudanya dan mengejar bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel sedang berkemah di tepi laut Teberau karena sudah kelelahan dalam perjalanan panjang mereka. Ketika bangsa Israel melihat Firaun dengan kereta kudanya dari kejauhan, peristiwa ini membuat bangsa Israel panik, ketakutan, bahkan marah kepada Musa. Kenapa Musa membawa mereka keluar dari bangsa Mesir? Bahkan mereka mengatakan, tidak adakah kuburan di Mesir untuk kami, sehingga engkau bawa kami ke padang pasir ini, padang gurun ini. Saudaraku, untuk mendapatkan nyanyian kemenangan di dalam perjalanan panjang hidup kita, harus kita ketahui ada rencana Tuhan dalam perjalanan kita. Setiap perjalanan kita tidak semua berjalan dengan mulus. Ada bebatu, ada gelombang, ada yang berlumpur, ada turunan, ada tanjakan. Ingat, perjalanan kita tidak hanya sampai di tepi laut Teberau. Perjalanan kita tidak hanya sampai di titik sekarang, apapun kesusahan kita saat ini, atau keterpurukan kita saat ini. Ingat, perjalanan kita belum selesai. Kita masih harus tetap berjaga-jaga. Kalau saat ini kita sukses, kita bersyukur. Namun jangan santai dulu dan berbahagia.
Masih ada rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Namun, jika saat ini kita juga terpuruk, berada dalam penderitaan, terasa sudah di titik perhentian, jangan menyerah, tetap berjaga-jaga, jangan panik. Masih ada laut Teberau, masih ada di ujung jalan hidup kita tidak tahu. Tenang, serahkan kepada Tuhan, cari Tuhan, tetap berjalan dalam rancangan Tuhan, tetap sabar menantikan akan datangnya pertolongan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk melihat kuasa-Nya yang lebih besar lagi. Seperti bangsa Israel, Tuhan ingin mengatakan tidak hanya 10 tulah, masih banyak mujizat. Laut terbelah dua, dan bangsa Israel berjalan di atas tanah yang kering. Kita tahu bahwa bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau dengan selamat sampai di ujung. Inilah menjadi latar belakang nyanyian kemenangan Miriam. Miriam dan bangsa Israel melihat kuda dan penunggang tentara Mesir tenggelam di Laut Teberau. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yakinlah, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai mati konyol di tangan musuh. Serahkan hidup di bawah rancangan Tuhan. Masih ada jalan di Laut Teberau. Tuhan akan memberikan kedamaian, sukacita ke dalam kehidupan kita. Walau terkadang kita harus panik, walau terkadang kita harus menghadapi jalan buntu. Mungkin kita harus ekstra lari tergesa-gesa, namun akhirnya kita akan bernyanyi dengan penuh kemenangan, melihat Tuhan menyelesaikan persoalan hidup kita, melihat kuasa Tuhan, bagaimana kereta, kuda, dan tentaranya semua tenggelam, melihat kuasa Tuhan menyelesaikan persoalan hidup kita. Penyakit kita akan disembuhkan, ekonomi kita akan distabilkan, persoalan hidup kita akan mendapatkan solusi, sehingga kita mampu bernyanyi. Bernyanyi merupakan ungkapan isi hati, perasaan yang dinyatakan lewat lirik dan lagu. Nyanyian juga mampu mewakili doa dan harapan kita. Nyanyian juga komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika hati penuh dengan ungkapan syukur, bernyanyilah seperti yang dilakukan Miriam dan bangsa Israel. Apalagi saat hati ini lagi tak karuan, dikarenakan banyak masalah, nyanyian merupakan cara yang paling ampuh untuk mewakili perasaan kita, menyuarakan isi hati kita kepada Tuhan. Bernyanyilah walau kita tidak bisa bernyanyi. Atau seperti saya, fals. Sering bernyanyi merupakan latihan kita untuk masuk surga. Karena tiba saatnya kita akan bernyanyi nyanyian kemenangan bersama malaikat surga. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa merasakan berkat-berkat, mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Kami mau hidup bersama-sama dengan-Mu Tuhan, menjalani hari-hari kehidupan kami dalam perjalanan kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu di Runggun Kalender. Tuhan Yesus berkati setiap majelis, biarlah majelis bisa membimbing seluruh anak-anak-Mu yang ada di Runggun Kalender. Biarlah setiap zaitun merasakan uluran tangan pengasihan Tuhan. Biarlah setiap remaja KAKR menerima uluran tangan pengasihan Tuhan.
Biarlah setiap Muria, Mamre bisa merasakan bahwa cinta yang datangi dari Engkau Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Runggun Klender. Kami berdoa buat pendeta yang melayani di Runggun Klender. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepintaran sehingga dia juga dimampukan untuk melayani-Mu Tuhan lebih sungguh lagi. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu di jemaat Klender. Biarlah mereka melalui pekerjaan-pekerjaan masih sanggup untuk melayani-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini kurang dalam kesehatan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga kesembuhan mujizat nyata dalam kehidupan mereka terima Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami serahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.